Hai guys, kali ini saya mau sharing mengenai jalanan di Amerika. Jadi sekarang pukul 7.30 pagi, saya mau berangkat ke kantor. Jadi perjalanannya akan saya record dan saya akan sharing mengenai lalu lintas atau traffic pada pagi hari ini. Cuaca hari ini tidak panas, jadi mendung. Sangat enak cuaca hari ini. Oke, langsung aja kita jalan. Ini jalanan di city atau di dalam kota. Saya baru habis antar anak saya ke sekolah. Perjalanan ke kantor saya kurang lebih hampir 40 menit. Dan harus melalui freeway atau jalan tol supaya lebih cepat. Oke, ini kita belok kanan, ambil jalur kanan. Di sini belok kanan langsung, karena kalau di Indo belok kiri langsung, kalau di sini belok kanan langsung. Dan juga yang perlu kalian tahu, setir di sini itu sebelah kiri. Kalau di Indo sebelah kanan setirnya untuk mobil. Di sini sebelah kiri, jadi jalurnya pun terbalik. Jalur yang kanan itu kalau di sini jalur lambat. Jalur semakin kiri itu adalah jalur cepat. Sekarang saya berada di jalur sebelah kiri karena saya ingin belok kiri. Oke, nah ini kita belok kiri di sini. Belok kanan ada 2 jalur. Seperti yang Anda lihat di depan itu merah, belok kiri merah. Nah, pas hijau baru kita jalan. Ini kita belok ke kiri. Speed limit 35. Kalau ini ramai itu bisa dibatasi speed limit maksimum 35 mile per hour. Tapi pada kenyataannya ya lebih dari itu juga sih. Kita mau belok ke kanan, masuk freeway 60 atau 60 east. Freeway entrance 60 East California. Itu ada tanda lampu merah, berarti di dalam sini ada lampu merah untuk mencegah tabrakan. Kita berhenti dulu merah karena kita di jalur lambat. Hijau, oke, jalan. Mau masuk ke jalur atau pindah jalur, kita harus nengok ke sebelah kiri apakah ada mobil di belakang kita, biar lebih make sure, biar lebih pasti. Nah, kalau kalian lihat itu ada pelang hijau, tanda hijau, terus ada angkanya. Nah, itu menunjukkan miles. Seperti ini. Fairway Drive, exit 21. Nah, berarti itu exitnya, exit 21. Nomor exitnya. Ada jalur ke jalur tengah.
Jadi kalau di sini itu kaca spionnya cembung, kelihatan lebih dekat. Jadi kalau kita mau belok ke kiri khususnya, kita harus menoleh ke belakang karena ada yang namanya blind spot. Itu spot dimana kita kalau lihat dari spion nggak ada mobil, tapi kenyataannya ada mobil. Jadi kita harus menoleh ke belakang supaya mencegah terjadinya tabrakan. Kalian lihat ada tulisan 57 Freeway South. 57 itu nama pintu tolnya, nama freeway-nya 57. Kalau ini saya mau ke 60 East. Kalian lihat pelang jalannya ada 60 East Pomona. Nah, itu kita mau ke arah sana tuh. Berarti lurus terus di jalur sebelah kiri. Hari ini mendung, sangat sejuk udaranya. Dari kemarin panas. Mungkin udah masuk musim fall. Udara udah mulai sejuk. Nah, kita lihat di sini jalur paling kiri itu yang ada garis kuningnya. Itu namanya jalur HOV atau HOV. Itu khusus berpenumpang minimal 2 atau lebih di dalam mobil. Jadi driver plus 1 penumpang, itu total 2 penumpang. Nah, itu bisa masuk ke jalur HOV. Kalau Anda cuma pergi sendiri, nyetir sendiri, Anda masuk jalur itu, nah, kalau ketangkap bisa kena denda $400. Lumayan mahal. Jadi ya jangan coba-coba masuk itu. Kita lihat ada jalur 60 East Riverside. Itu ada tanda panah 4. Itu berarti bisa 4 jalur yang mengarah ke 60 East Riverside. Kita lihat lagi ada pelang hijau di sebelah kiri. Ada tanda, ada angka setengah, 3/4, 3. Itu menunjukkan miles, berapa miles lagi kita ke pintu keluar itu. Ya, itu menunjukkan milesnya. Kalau di sini miles ya. Kalau di Indo kilometer. Nah, kita mau ambil jalur kanan. Kita ke 57 Freeway North ke kanan. Di sini kalau mau nyetir sih peraturannya sangat jelas, tanda-tanda sangat jelas di jalanan, dan betul-betul sangat memandu kita sebagai driver untuk nyetir di sini. Jalanannya rambu-rambunya sangat jelas sekali. Dan kalau kalian lihat di sini motor sangat jarang ya, bahkan bisa dihitung dengan jari. Motor yang ada di sini juga motor besar kebanyakan, kayak Harley atau motor yang 500 cc atau 1000 cc. Jadi tidak ada motor yang cc-nya kecil di sini. Mungkin ada, tapi jarang banget. Karena di sini motor boleh masuk tol. Jadi kalau udah masuk tol sini ya motornya juga harus yang kencang, yang performanya bagus. Kalau dia pelan bisa ditabrak sama mobil.
kalian lihat jalanannya tidak terlalu ramai, tidak macet, masih oke lah ya. Dibanding Jakarta kan di mana-mana macet. Nah di sini bisa dibilang nggak macet. Mungkin macet kadang-kadang kalau terjadi kecelakaan, accident. Dan jalan tol di sini jalanannya pun masih terbilang mulus, tidak pernah ada lubang di tengah. Ataupun kalaupun memang ada lubang, ya mereka langsung cepat beresin. Mungkin seminggu juga udah beres langsung, karena sangat membahayakan untuk mobil-mobil yang lewat. Sekarang kita mau menuju ke 10 East San Bernardino. Nah itu ada jalurnya kan, 2 jalur. Yang kanan only berarti ya itu khusus yang ke arah sana. Ke arah San Bernardino ke kanan. Kita lihat ada rambu lalu lintas warna kuning. Kiri, noleh ke belakang, pastikan tidak ada mobil lain di belakang atau di blind spot. Nah biasa di area sini udah mulai ramai mobil karena ini jalan tol yang cukup panjang. Ini bisa ke Vegas kalau lurus terus bisa sampai ke Las Vegas. Jadi ini jalan tolnya cukup panjang. Bisa dibilang ya ini jalan tol inti, bisa kemana-mana. Kita masih lurus terus. Nah, di depan kita ada Tesla, kalian lihat dari tadi Tesla udah banyak di sini. Itu kalau plat nomornya putih seperti itu berarti mobil masih baru. Itu mungkin belum ada sebulan karena masih menunggu license plate yang asli datang. Jadi sementara pakai license plate yang putih atau kertas. Hari ini tidak begitu macet, cukup lancar ini terbilangnya. Nah kalian lihat itu di pelang putih depan HOV 2 plus only 2 or more persons per vehicle. Itu yang saya bilang tadi. Jadi ada jalur khusus di jalur paling kiri. HOV violation $490. Udah naik. Waktu itu masih 400-an, sekarang 490. Hampir $500 kalau ketangkap. Jadi di sini kalau kalian kena tilang
Itu tidak kayak di Indo ada polisinya yang langsung tilang. Bisa juga seperti itu. Atau kalian kena ketangkap kamera. Itu biasanya di traffic light, di lampu merah. Kalau kalian terobos, otomatis akan meng-capture karena ada kameranya. Nah, mungkin Anda nggak sadar kan di foto, tahu-tahu datang bill atau tagihan dari departemen vehicle-nya, DMV. Anda harus membayar dendanya, bisa $400. Jadi tidak mungkin polisi itu datang ke rumah ataupun Anda ditelepon suruh bayar. Tapi kalau Anda tidak membayar, itu akan Anda tidak bisa perpanjang SIM Anda. Karena pada saat kita memperpanjang SIM, ya Anda muncul tagihan itu, Anda harus bayar dulu baru bisa perpanjang SIM. Kalau nggak ya SIM Anda ya yang ditahan, diblok, nggak bisa perpanjang. Dan kalau SIM Anda udah diblok, nggak bisa diperpanjang, Anda kena tangkap lagi, ya itu makin besar lagi hukumannya. Bahkan Anda bisa nggak dapat SIM selama 2 tahun mungkin, atau setahun. Nah, baru kita lihat itu ada motornya juga Harley. Di sini motor Harley atau enggak ya, motor yang 500 atau 1000 cc. Nah, ini udah mulai macet. Bukan macet sih, ini padat merayap. Karena di depan masih ada perbaikan jalan sepertinya. Dan untuk bikin SIM di sini itu cukup susah ujiannya. Yang pertama itu harus tes tertulis. Dan tes tertulisnya itu ya benar-benar tes. Kalau Anda salah banyak, nggak lulus, ya benar-benar nggak lulus, Anda harus mengulang lagi. Biaya untuk tes tertulis itu kurang lebih waktu itu $30 atau 35, saya lupa. Itu berlaku bisa untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun Anda bisa coba sampai beberapa kali. Kalau misalkan nggak lulus, Anda coba lagi. Berlaku sampai 1 tahun. Kalau udah setahun, Anda harus bayar lagi. Setelah tes tertulis lulus, itu Anda harus tes praktek. Jadi praktek bawa mobil beserta instrukturnya di sebelah kita. Ya kita nyetir, nanti instrukturnya bilang belok kiri, ya kita harus ikutin perintah dia. Itu juga sama, kalau emang kita nggak lulus, ya dibilang nggak lulus, kita harus coba lagi tes praktek yang lain seperti itu. Jadi di sini benar-benar kalau ujian untuk buat SIM itu harus benar-benar lulus. Jadi nggak ada sogok menyogok atau ya permainan atau segala macam. Di sini benar-benar valid. Kalau Anda bisa nyetir, ya Anda benar-benar lulus. Nah, kalian lihat itu di pelang jalan hijau ada Monte Vista Avenue 1 mile. Berarti 1 mile lagi ada pintu keluar Monte Vista Avenue. Ini mulai tersendat nih, ada perbaikan jalan. Oke, saya rasa itu aja guys. Biar kalian tahu, paling tidak kalian tahu info-info jalanan di sini. Apabila Anda mau menyetir, ya Anda udah harus siap mempelajari
rambu-rambu lalu lintas yang ada di sini. Dan kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Thank you guys.